Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning. Are you okay ya? Kalian semua baik-baik saja? Well, today we will study again about English ya. Kita akan belajar lagi tentang pelajaran bahasa Inggris for today. The last meeting kita sudah I check score ya, mengambil nilai ulangan harian kalian. Oke, before we study ya, sebelum kita belajar, let's pray together. Start. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, finish. Ya, kita sudah berdoa. Sekarang kita akan mulai pelajaran untuk hari ini. Well, everybody, baiklah, anak-anak semuanya. Kita akan belajar hari ini for today. We will study about daring 3 ya. Kita sudah masuk daring yang ketiga ya. Seharusnya daring keempat karena daring ketiga kemarin kita ulangan harian ya. Berarti hari ini adalah 4 ya, daring keempat. For today in this daring kita akan pelajari yaitu tentang pronoun ya. Pronoun itu adalah kata ganti ya, banyak macam ya, banyak jenisnya tentang pronoun. Ada kata ganti. Yang pertama yaitu kita akan pronoun subject pronoun ya. Kata ganti yang fungsinya yaitu sebagai subjek ya. Nanti selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu, one by one ya. Oke, setelah subject pronoun yaitu akan kita pelajari juga yaitu tentang object pronoun ya, yaitu kata ganti yang fungsinya nanti sebagai objek ya. Seperti saya melihat dia itu dia perempuan, nanti beda lagi ya. Dia laki-laki, dia perempuan, itu beda. Berikutnya lagi kita akan possessive adjective ya. Possessive adjective yaitu kata ganti kepunyaan ya. Kata ganti kepunyaan itu ada dua, seperti buku saya, milik saya, rumah saya, rumah kamu ya. Nah, ini bisa menggunakan possessive adjective dan possessive pronoun. Yang CND, possessive adjective and possessive pronoun itu fungsinya sama, yaitu menyatakan kepemilikan atau kepunyaan seseorang ya. Tapi kalau A and B itu ada sebagai subjek dan sebagai objek. Oke, kita akan mulai lagi satu persatu ya, one by one, yaitu tentang personal pronoun ya. Yang kita masuk yang E tadi ya, personal pronoun, kata ganti orang ya. Terbagi menjadi dua, yaitu subject pronoun dan object pronoun. Nah, subjek tadi yang E ya, yang B yaitu object pronoun. Ya, subject pronoun and object pronoun di sini ya. Ini artinya sudah kalian lihat. Kalau sebagai subjek ini ya, seperti I itu artinya saya. You itu artinya kamu. She itu artinya dia, tapi dia itu kita menutup dia itu perempuan. Ya, kalau dianya itu dia laki-laki, itu kita gunakan he. Dan itu dia menyatakan dia, tapi dianya itu untuk benda. Contohnya it is a book ya, itu atau dia itu ada buku ya. Dan we itu adalah kita, you itu adalah kalian ya. You ini ada dua ya, you sebagai singular tunggal sama plural ya, jamak. Contohnya kalau you kita menunjuk satu orang yaitu you artinya kamu. Tapi kalau you yang menyatakan dia itu you-nya itu lebih dari satu ya, kita artikan kalian. Hey kalian semua, hey you, nah, gitu kan ya. Berarti kita gunakan you ini bisa sebagai tunggal, bisa sebagai jamak yang artinya kalian ya. Berarti lebih dari satu. They itu mereka. Nah, ini I, you, she, he, it. Subject pronoun sebagai singular ya, dia satu. Kata ganti orang yang menunjukkan satu orang ya, atau it itu benda, yaitu I, you, she, he, it. Dia sebagai subject pronoun. Dan we
You are tetap subject pronoun, yaitu sebagai jamaknya. Oke ya. Dan yang object pronoun ini beda ya, beda dengan subject pronoun. Nah, nanti akan saya selanjutnya saya jelaskan ya secara detailnya. Ini hanya umumnya saja. Me, contohnya kamu melihat saya. Nah, sayanya itu dia di belakang ya. Me berarti me, bukan I ya. You tetap you, she tetap she, dia berubah menjadi her, he, it tetap it ya. We menjadi us, you menjadi you, they menjadi them. Nah, ini artinya sama ya. You, saya, kamu, dia laki-laki, dia perempuan, dia untuk benda, kita, kalian, dan mereka ya. Oke, kita next berikutnya kita akan belajar lebih detail lagi tentang sekarang subject pronoun. Nih ya. Nih ya, bawah ya, subject pronoun. Subject pronoun itu you, they, we, she, he, it. Yang sudah saya jelaskan tadi di dalam tabel sebelumnya ya sayang ya. Ya, ciri-ciri dari subject yaitu ya, ciri-ciri dari subject pronoun, dia letaknya yang biasanya di awal kalimat. Ya, saya mau makan. Nah, sayanya itu sebagai subjek. Kamu melihat saya. Mananya yang pertama? Kamunya kan? Nah, kamunya itu berarti sebagai subjek. Nah, kamu melihat saya. Sayanya itu bukan subjek yang terakhirnya itu ya. Nah, yang pertama pokoknya letaknya yang biasanya di awal kalimat ya. Digunakan sebelum kata kerja. Biasanya saya makan timun. Nah, berarti makan kata kerja kan ya. Nah, berarti sebelum kata kerja itu adalah subjek. Contohnya seekor kancil memakan timun. Nah, berarti yang di awal tadi seekor kancil. Nah, berarti dia itu adalah benda ya kan? It ya, hewan kita masuk ke dalam benda itu ya. It berarti dia sebagai subjek. Dan ciri-ciri berikutnya yaitu tentang subject pronoun, yaitu lebih mudahnya subjeklah yang melakukan kata kerja tersebut. Berarti pokok kalimat itu yang melakukan kata kerja. Contohnya, dia perempuan membaca buku. Siapa yang melakukan membaca buku itu? Berarti dia. Nah, berarti di awal tadi itu ya, di awal. Next itu ciri-cirinya ya. Ciri-ciri dari subjek yaitu letaknya yang biasanya di awal kalimat dan digunakan sebelum kata kerja atau verb ya. Dan lebih mudahnya subjeklah yang melakukan kata kerja tersebut. Nah, itu ciri-cirinya. Oke, next berikutnya yaitu kita masuk ke dalam. Mari kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Contoh benar subjek ya. I study English every day. Every Wednesday. Wednesday itu Rabu. Every itu setiap, English itu belajar bahasa Inggris, study itu belajar. Nah, kita amati yuk. Kita teliti dulu satu kalimat ini. I study English every Wednesday. Menurut ciri-ciri tadi, letaknya di awal. Nah, letaknya di awal. I itu artinya saya. Saya belajar bahasa Inggris setiap hari Rabu. Nah, yang di awalnya mana ini? Ini ya I ya. Nah, saya ini. Nah, saya I ini adalah sebagai subjek. I ini bisa kita ganti menjadi berubah menjadi kamu, boleh, tapi artinya beda, bukan saya, tapi artinya kamu. You study English every Wednesday. You, berarti you kalau kita ganti kamu. Ya. Nih, ciri yang kedua, dia letaknya sebelum kata kerja. Nih, kata kerjanya apa saya kalimat ini ya? Study. Ya, oke. Kata kerjanya adalah belajar. Nah, sebelum kata belajar, yaitu I, saya. Nah, berarti ini adalah subjek. Ciri yang ketiga tadi, lebih mudahnya subjeklah yang melakukan kata kerja nih. Yang melakukan kata kerja siapa, nak? I study English every Wednesday. Siap belajar tadi kata kerja ya. Siapa yang belajar? Yaitu saya. Nah, saya inilah tadi sebagai subjek. Oke ya. Kita sudah telah satu kalimat ini ya. I study English every Wednesday. Saya belajar bahasa Inggris setiap hari Rabu. Wednesday itu hari Rabu ya. Oke, next berikutnya example number 2. You play. Play artinya apa sayang?
Arti dari play itu adalah bermain. Bermain itu adalah kata kerja ya. Berarti mana subjeknya? Mana subjeknya? You. Inilah subjeknya sebelum kata kerja. Walaupun sebelum kata kerja pasti dia letaknya di awal lah. Itulah ciri-ciri yang pertama, itulah yang mudah kita amati ya. Dan yang melakukan bermain siapa? Yang melakukan kata kerja bermain bola basket itu adalah kamu. Nah, kamu inilah berarti dia fungsi sebagai subjek. Next ya. Understand ya nak ya? Nah, ini dia kalimat contohnya. Okay. Next, number 3. My mother is in the kitchen. Ibu saya berada di dapur. She makes. Dia membuat beberapa kue. Nah, berarti contoh yang ketiga ini, nomor 3 ini ada 2 kalimat. Ini ada titik ya. Ibu saya ada di dapur. Titik ya. Ini kalimat pertama. Kalimat kedua, dia membuat beberapa kue. Kita amati yuk. 2 kalimat ini, nomor 3. Ini ada 2 subjek berarti ya. Nah, yuk. Yang mana coba? Yang subjek yang pertama ini, yang mana subjeknya? Kalimat pertama ini. Ayo, sudah ada yang tebak? Ya, tebak ya. Sudah kalian tebak? Simpen jawaban kalian. Benar atau tidak? Mana subjeknya? Iya, subjeknya menurut ciri-ciri letaknya di awal. Mana yang di awal? My mother. Ini subjek nih. Ibu saya. Walaupun dia nggak ada Ayu, nggak termasuk dalam tabel tadi Ayu Dewi, tapi ini dia ibu. Ya, berarti ibu ini adalah sebagai subjek. My mother. Ibu saya. Ciri yang kedua, is ini kata kerja nak ya, kata kerja ganti, to be artinya ya. Nanti next meeting akan kita bahas tentang to be ya. Nah, is. Nah, ini kata kerja, is ini masuk kata kerja, tapi kata kerja bantu. Nah, sebelum kata is apa? My mother. Nah, berarti inilah sebagai subjek. Siapa yang di dapur? My mother. Nah, berarti subjek inilah. Ibu inilah berarti sebagai subjek. Nah, ini ya. The sentence, kalimat yang berikut ini. Yang berikutnya, kalimat yang kedua dalam soal yang ketiga, si. Nah, kenapa ini berubah menjadi si? Karena si menunjuk siapa? Kalimat sebelumnya siapa? Ibu. Nah, ibu kan? Ibu itu perempuan apa laki-laki? Perempuan ya. Nah, berarti kita ganti perempuan tadi apa? Si, ganti si. Nah, ini masuknya ke sini, pengganti si. Dia nunjuk sini ibu berarti. Dia membuat beberapa kue. Membuat ini kata kerja. Sebelum kata kerja, berarti subjek, ya. Yang melakukan membuat kue tadi siapa? Si, dia. Si berarti ini subjek, ya. Oke, si ini menunjukkan kalimat sebelumnya di subjeknya, yaitu ibu, ya, ibu saya. Ya, si. Ini fungsinya masih sebagai subjek ya, belum yang lain-lain ya. The next berikutnya yaitu Doni and Iwan adalah berteman. Mana subjeknya, sayang? Nah, nomor 4 ini ada 2 kalimat juga. Mana subjeknya? Iya, subjeknya ini kata kerjanya to be, are ya, kata kerja bantu are. Sebelum are siapa saya? Sebelum are itu adalah Doni dan Iwan. Nah, berarti Doni dan Iwan itulah sebagai subjek. Ya, Doni dan Iwan itu sebagai subjek. Oke. Kalimat berikutnya masih berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Mereka. Kenapa di sini mereka? Karena kita menunjuknya lebih dari 1 orang. Siapa kalimat sebelumnya 1 orang itu adalah Doni dan Iwan. Mereka kita menunjuk si Doni sama si Iwan. Ya, mereka bermain sepak bola. Ya, mereka bermain sepak bola. Mana subjeknya kalimat ini? They. Ya, tapi kalimat ini ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Kalau ditanya siapa mereka, yaitu Doni dan Iwan. Oke, next ya. Nah, ini they play football. Mereka bermain sepak bola. Play bermain sebelum kata bermain. Kata kerja yaitu mereka. Inilah subjeknya. Oke.
Kalimat pertama, Doni and Iwan sebagai subjek. Kalimat kedua, they, mereka. Nah, mereka ini menunjukkan Doni dan Iwan. Oke, gimana nak? Understand? Kalau ada yang kurang paham, kalian bisa chat with me ya. Bisa chat with me with WhatsApp ya dengan Japri, tidak masalah. Walaupun tidak di dalam grup, kalian bertanya dengan Japri, tidak masalah. Insya Allah saya akan balas dan menjawab. Oke, next berikutnya. Jelas ya tentang subjek ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke objek. Objek pronoun, kata ganti sebagai objek, beda dengan subjek tadi ya. Me artinya saya, bukan I. Kalau dia fungsinya sebagai objek, me. Seperti kucing menggigit saya. Nah, bukan cat bit me, bukan get bit I, tapi me, I-nya itu kita ganti dengan saya. A cat bit me. Seekor kucing menggigit saya. Kalau a cat bit I itu salah ya. Oke, kita gunakan yang objek, berarti ini me ya. Me, you tetap ya. Subjek and objek tetap ya, you. Nah, they tadi berubah menjadi them. We tadi berubah menjadi us. Her itu berubah, dia perempuan tadi berubah ya. Kalau contoh saya melihat dia perempuan, berarti gunakan her ya. Dia laki-laki, him. It tetap benda. It and you berarti dia sama ya. Gitu ya. Untuk objek and subjek tidak ada perubahan. Nah, ciri-ciri objek. Ya lebih mudah. Kenapa Ibu kasih penjelasan seperti ini supaya kalian bisa mengenali ya. Ciri-ciri sebagai objek pronoun, kata ganti sebagai objek, letaknya terletak di belakang kata kerja. Kalau tadi subjek sebelum kata kerja atau di awal kalimat ya. Atau yang dikenai kata kerja. Contohnya, saya memukul kamu ya, berarti kamunya itu sebagai objek karena yang dikenai. Memukul itu kata kerja. Siapa yang dipukul? Yang dipukul yaitu kamunya. Siapa yang memukul? Kalau kalimat saya memukul kamu, berarti siapa yang memukul? Berarti subjek ya, kata subjeknya saya. Siapa yang dipukul? Berarti yang dikenai kata kerjanya itu. Oke, next kita akan masuk ke dalam contoh-contoh supaya kalian lebih jelas lagi ya. Yuk kita amati lagi. You look me. Ya, kamu melihat saya kemarin di pasar. Ini ada dua pronoun. Nih buat ada dua pronoun perbedaan. You tadi sebagai apa tadi? Sebagai subjek. Nah, ini kata kerjanya look ya. Look, setelah look itu kata kerja dia biasanya objek, berarti me ya. Artinya kamu melihat saya kemarin di pasar. Berarti me, bukan you look I. No, itu sama sekali kalau you look I ya. Karena I itu letaknya di awal kalimat ya. Kalau dia setelah kata kerja itu dia biasanya objek ya. I itu berubah menjadi me. You look me. Ya, saya melihat kamu kemarin di pasar. Understand ya? Oke, next berikutnya. My father buy us a new bike. Ya, saya membelikan kita sebuah sepeda baru. Yuk, ada dua pronoun sebagai subjek, ini sebagai objek. Mana yang sebagai subjek? Sebelum kata kerja buy, berarti my father atau di kalimat awal my father ya. My father itulah kata subjeknya pronoun. Subjek pronoun. Nah, yang objek pronoun itu yang mana? Kita, ya. Objek pronounnya itu ada kita. Kita sebagai objek, bukan we. We itu sebagai subjek. Apa perubahan dari kita objek? Yaitu us. Ya, bukan us bacanya. Tulisannya us, ya. Bacanya us. Ya, nanti kita bacanya ya. Ini. Mengerti ya? Us, kita artinya. Bukan my father buy we. Salah, we itu sebagai subjek ya. Sebagai objek itu us. My father buys new bike. Ini seharusnya kurang huruf ini ya. Ada kurang setelah by ini S ya. Kurang satu ketikan ya nih. Maaf ya, I'm sorry ya.
Oke, by sini karena father ya. Next berikutnya, number 3. Mr. Donny is my uncle. Nah, ada 2 kalimat juga nih. Nomor 3. Tuan Donny adalah paman saya. Nah, ini mana nih? Mr. Donny atau my uncle yang objeknya? Yo, coba dipikir ya. Amati sejenak. Mr. Donny atau my uncle objek? Ya, yang mana objek? Setelah kata kerja nih, kata kerja to be nih, kata kerja bantu. Berarti my uncle inilah sebagai objek. Subjeknya siapa? Subjek. Pokok kalimatnya yaitu Mr. Donny. Oke, next. Ada berkaitan lagi sentence kalimat berikutnya. I look him yesterday. Saya melihatnya kemarin. Ya, saya melihatnya kemarin. I look him. Kenapa him? Kita menanyakan uncle ini, uncle ya, uncle ini. Ya, him kan perempuan, bukan I look he. Oh, salah. Kalau I look he itu sebagai subjek. Nanti I look him berubah ya menjadi him yesterday. Dan ya, nah dia. My mother asked you to buy some sugar. Ibu menyuruh kamu untuk membeli beberapa gula, ya. Oke, mana objeknya sayang? Nah, ini objeknya you. Setelah kata kerja ask menyuruh, subjeknya mana? Subjeknya adalah mother, ya. Subjeknya adalah mother. Mother ask you, menyuruh kamu. Sama nggak miss you sama subjek? Sama. You itu udah berubah, subjek sama objek sama dia you ya. Walaupun fungsinya berbeda sebagai. Oke, mari kita perhatikan contoh berikut ini ya. Contoh dari objek tadi. Objek ya, tadi saya ulangi lagi. Ciri-cirinya yaitu terletak di belakang kata kerja atau yang dikenai sebagai kata kerja tadi. Ya, you look me yes in the market. Kamu melihat saya kemarin di pasar, ya. Melihat. Look kata kerja. Setelah kata kerja berarti me, saya, ya. Melihat saya. Nah, berarti saya ini adalah fungsinya sebagai objek, ya, bukan you-nya. Kalau you mana nak? You ini fungsinya sebagai apa yo? Tadi yang awal. You di awal kalimat, ya itu fungsinya sebagai subjek. You look me, bukan you look I. Emang kalimat artinya saya, tapi sayanya jangan gunakan yang I, tapi sayanya gunakan yang me, objek tadi. Ya, you look me yesterday in the market. Ya, oke. Nah berikutnya lagi my father buy us. Ya, ayah saya. Tadi ayah saya membelikan kita sepeda baru. Nah ini buy-nya maaf ya kurang 1 huruf S ya, buys ya seharusnya ya, tapi maaf. My father buy ini artinya apa? Membelikan ini fungsinya sebagai kata kerja. Yang sebelum kata kerja apa? My father. Nah berarti my father ini sebagai subjek. Ya sebagai objek yang mana? Sebagai objek ini yang mana? Kita. Nah berarti kitanya jangan gunakan yang we. We dari objek tadi apa? Us. Ya, us. A new bike, sebuah sepeda baru. Nah ya, us ini sebagai objek dari artinya kita. Yang subjek tadi we di awal ya. Oke. Next berikutnya, nah number 3 di sini ada 2 kalimat ya. Mr. Donny is my uncle. Tuan Donny adalah paman saya. Nah, paman saya ini sebagai objek dan kalimat berikutnya ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya. I look ini kata kerja artinya melihat ya. I look him nih. Kalau dalam artinya ada 2. Saya melihat dia. Him dia laki-laki kemarin. Yang ingin misalnya kan? Yang mana? Yang fungsinya sebagai objek atau him yang sebagai objek. I atau him yang sebagai objek. Yo, yang mana? Ada yang sudah menebak?
Oke, jawabannya benar. Sebagai objek itu adalah him. Dia laki-laki. Ya. Kalau yang sebagai subjek yang mana? I, saya. Sebagai subjek. Yang melakukan. Ya. Oke, yesterday. Understand? Oke, next berikutnya number 4 ya. Mother ask you. Mother itu subjek, you objek, ask kata kerja. Nah, kamu untuk membeli gula. Yang mana yang objek? You. Kebetulan you ini subjek sama objek sama, nggak ada perubahan ya. Subjek sama objek dia katanya sama, mengucapkannya sama juga. You, ya. Mother. Mana subjeknya? Ayo, di awal kalimat. Subjek itu berada di awal kalimat. Ibu. Nah, ibu inilah, ya. Ibu inilah yang fungsinya sebagai subjek. Objeknya you. Ibu menyuruh kamu untuk membeli beberapa gula. Understand ya? Oke, understand. Yuk. Sebelum kita masuk ke possessive adjective sama possessive pronoun, Miss akan mengajarkan untuk mengucapkannya ya. Oke, ikutin di rumah ya sayang ya. Sebagai subjek dulu ya, subjek pronoun dulu. I, yang artinya saya, kamu, you, oke. She, dia perempuan, he, it, we, you, they. We, you, they. Nah ya. Nah, I, you, she, he, it, we, you, they. Ya. Nah, ya, ini yang singular untuk tunggal, ini yang untuk jamak lebih dari satu artinya ya. Oke. Nah, objek sekarang. Me. Tulisannya me, bacanya me. Me, you, her, bukan her ya. Lidahnya jangan terlalu banget ya. Her, agak sedikit keberat-beratan lah ya. Her, agak cedal sedikit. Her, lidahnya ditekuk. Her, him, it. Ini kita ya, anaknya kita sebagai objek ya. Jangan kamu baca ya. You, salah. Yang you, mereka. Oke. Him, us, you, them. Oke, understand it? Sebagai subjek dan kata ganti sebagai objek, pengucapannya sudah ya, penjelasan dari saya juga sudah. Nah, sekarang kita akan masuk yang berikutnya, yaitu possessive adjective and possessive pronoun ya. Kata ganti, tapi kata gantinya itu untuk menyatakan kepunyaan atau kepemilikan. Kamu punya sesuatu, mereka punya sesuatu ya. Contohnya rumah kamu, rumah mereka, rumahnya, rumah dia laki-laki. Nyanya itu nya laki-laki, rumah dia perempuan, ya, rumah kita, ya, mobil mereka, kucing kamu. Nah, itu menyatakan kepunyaan atau kepemilikan. Jangan gunakan yang subjek sama objek tadi, ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam cara pengucapannya dulu ya. Oke. My, your, his, her, it, our, your, their. Ini yang diikuti
oleh kata benda yang posesif adjektif ini ya. Diikuti oleh kata benda. Kalau yang menggunakan possessive pronoun itu tidak diikuti kata benda ya. Ini ya diantaranya ya. Ini mine, milik saya. Yours, milik kamu. His, kebetulan sama. Untuk kepunyaan laki-laki dan perempuan itu kebetulan itu sama. His ya. His, oke. Hers, beda dengan ini yang diikuti kata benda tanpa s ya. Her, kalau yang tidak diikuti dia ada s-nya. Hers ya. It, each ya, ini untuk benda ya. Our ya, kalau yang diikuti dia tanpa s ya. Yang tidak diikuti our. Kalau yang diikuti our, kalau yang tidak diikuti kata benda yaitu ours ya. Perbedaannya ada s-nya. Your menjadi yours, their menjadi theirs ya. Ini tidak diikuti kata benda ya. Insya Allah kalau sudah kalian perhatikan contoh, insya Allah jelas ya. Oke, next berikutnya. Mari kita amati contoh-contoh berikut ini. Yang pertama tadi kita masuk ke possessive adjektif ya. Apa kata kepunyaan atau kepemilikan. Tetapi cirinya yang diikuti oleh kata benda. Ya, diikuti oleh kata-kata benda. Contohnya di sini. That is, ini adalah buku saya. Kata kerjanya mana? Kata bendanya. Buku. Ya, bukunya. Sayanya dulu. Berarti my book. Bukan book my. My book. Ini adalah buku saya. Bukan this is my book. No, bukan I salah ya. Atau book I salah ya. Itu salah sekali. Ya, yang benar adalah this is my book. Cari dulu kata kerjanya. Kata bendanya book. Booknya di belakang. Baru dia possessive adjective my. Itu adalah buku kamu. Your bag. Bag apa artinya? Ya, tas yang kalian bawa untuk sekolah ya. Tas. Bag itu tas ya. That is your bag. Your kepunyaan ya. Your bag tanpa s ya, karena diikuti oleh kata benda. Oke. This is her ruler. Ruler. Iya, ini adalah penggaris dia. Dianya, kita nunjuk dia laki-laki atau perempuan? Her. Oke, dia perempuan. Kalau dia laki-laki, this is his ruler. Kalau dia laki-laki, is his ruler. Kalau dia laki-laki. Oke, berikutnya, that is their cat. Itu adalah kucing mereka. Their cat ya, their mereka, their cat ya. Cat itu bendanya ya. Their cat. Kalau bahasa Indonesia dia bendanya dulu ya nak ya. Kucing mereka, buku saya, tas kamu, bendanya dulu. Kalau in English dia bendanya selalu ada di belakang ya. Their cat ya. This is our class. Bendanya apa? Kelas. Oke. Kalau in English kita terjemahkan jadi our class, bukan class our ya, salah ya. Yang benar adalah our class atau we class. No, itu salah sekali ya, bukan we, yaitu our kepunyaan ya. Dan it tail, that is it tail. Itu adalah ekornya. Tail itu artinya ekor ya, ekor. It itu menyatakan benda atau hewan juga bisa kita gunakan it ya. That is it tail. Itu adalah ekornya ya. Nah, di sini untuk benda atau hewan juga bisa ya. Nah, ini possessive adjective. Oke, understand? Oke, understand ya. Oke, my book. Yuk ikuti saya yuk. This is my book. This is my book. That is your bag. That is your bag. This is her ruler. This is her ruler. That is their cat. That is their cat. This is our class. This is our class. That is its tail. That is its tail. Ya, cukup ya.
Ke yang terakhir, possessive pronoun. Sama kata ganti kepemilikan, disulangi lagi ya, tetapi tidak diikuti kata benda. Kata bendanya sudah disebutkan di awal tadi ya sayang ya. Kata bendanya sudah disebutkan di awal tadi. Nah, this book, buku ini. Nah, nih, saya pegang buku ya. This book, buku ini is mine, milik saya. Ya, this book bukunya. Kalau yang awal tadi, this is, ini, my book, buku saya. Diikuti ini, buku saya. Kalau yang awal tadi, kalau yang ini yang tidak diikuti kata benda, bukunya sudah dijelaskan di depannya. This book, buku ini adalah milik saya. That bag is yours. Tas itu, that bag, tas itu, ya. Is yours, milik kamu. Yours, ini ada S-nya ya. Nih, kalau ini tulisannya minus, katanya mine ya. Ini yours ya, yours. Nih. Ini, this ruler, penggaris ini, bukan ini penggaris ya, tapi penggaris ini adalah hers, milik dia perempuan. Milik dia perempuan. Hers, ada S-nya. Kalau yang kepunyaan dia laki-laki sama kebetulan ya. Tetap his, kalau kita ganti penggaris ini adalah milik dia untuk laki-laki, berarti hers-nya diganti dengan his. Dia sama diikuti kata benda sama tidak diikuti kata benda, dia sama nih. His ini ya tidak diikuti kata benda, yang tidak diikuti kata benda juga sama ya. His ya. Oke ya. Nih. That cat is theirs. Kucing itu adalah milik mereka. Kucing itu adalah milik mereka. Itu adalah milik mereka. Ya, oke. Perbedaannya ada S-nya ya, nak ya. Kalau yang diikuti kata benda itu pokoknya, yang tidak diikuti kata benda itu pokoknya belakangnya ada S-nya nih, SSE, kecuali yang saya. Kalau milik saya berarti mine ya. Oke. That class, ini kurang huruf S nah ya, kurang huruf S1 ya. This class is ours ya. Kelas ini adalah milik kita. Milik kita, kita bedakan milik saja ya, milik kita. That tail, ekor itu is its, miliknya. Each, miliknya. Ya. Oke. Miliknya. Nah, sebelum mengerjakan soal ya, sebelum mengerjakan soal, mari kita kerjakan latihan berikut ini. Ya. Mari kita kerjakan berikut ini. Ini 1, 2, 3, 4 kalimat ini ada 4 pokok bahasan, saya jelaskan ya. Saya mengenal Aisyah. Saya mengenal Aisyah. Mana subjeknya sayang? Subjeknya yang mana? Subjeknya yang mana? Saya atau Aisyah? Subjeknya saya atau Aisyah? Subjeknya? Ya, subjeknya adalah saya di sini. Objeknya mana objeknya? Aisyah. Ya, setelah kata kerja Aisyah. Nah, kita masuk. I know Aisyah. Mana subjeknya? I. Objeknya mana? Aisyah. I know Aisyah. Saya mengenal Aisyah. Aisyah mengenal saya. Mana subjeknya? Di balik Aisyah. Mengenal saya. Aisyah know me. Aisyah mengenal saya. Bukan Aisyah know I. Salah. Sayanya kita ganti menjadi me. Karena fungsinya sebagai objek. Ya, Aisyah know me. Next berikutnya. Itu adalah buku saya. Itu adalah buku saya. Mana kata bendanya? Buku. Saya. Oh, berarti sayanya diikuti, berarti gunakan yang my book ya. That is my book. Bukan that is I book, salah. My book. Book ada kata bendanya. Berikutnya, buku itu adalah milik saya. Bukunya sudah sebutkan di awalnya, buku itu adalah milik saya. Saya tidak diikuti kata benda apa sayang? Mine. Ya, di sini mine. Ya, berarti that book, buku itu is mine, milik saya.
Ya, kalau bukunya nggak disebutkan ya berarti that is my book. Ya, di atas tadi that is my book. Kalau kata bendanya tidak disebutkan di awal tadi. Kina ya? Understand ya. Ya, insya Allah kalian semua mengerti sayang ya. Nanti kalau ada pertanyaan, maybe any question, Miss yang ini belum jelas, kalian bisa chat pribadi with me ya di WA saya. Kita with me di WA. Oke, I think enough for today. Saya kira cukup untuk hari ini. Tetapi ya, nanti akan saya kasih latihan dengan link akan saya bagikan, tetapi dengan pokok 4 bahasan di sini ya, yaitu bahasan tentang apa tadi? Subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, possessive pronoun. Ingat, hanya 4 subjek ini, 4 materi ini saja yang akan saya masuk ke dalam latihan. Kalian harus pahami. Kalau yang tidak paham, berarti kalian tidak memperhatikan penjelasan. Ya, kalau nggak paham ya pasti kalian harus chat lah. Kalau untuk sekarang ini, kalau di kelas kalian harus tanya. Ya, jangan kamu salah terus kalau nggak mau ya. Lebih baik kalian ask with your teacher ya, bertanya kepada ya. I think enough for today ya. Sekali lagi di sini saya akan akhiri cukup untuk hari ini for in English lesson untuk pelajaran bahasa Inggris. We will meet, kita akan bertemu in next pertemuan yang berikutnya. Oke, I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Bye bye.